Sekarang kita hidup di sini, dan untuk sampai di titik ini, kita udah ngelewatin banyak hal. Coba kita lihat ke masa lalu. 200-an tahun lalu, pabrik-pabrik baru kenal sama mesin uap. 5.000-an tahun lalu, kita mulai belajar menulis. Dan 200-300.000 tahun lalu, kita baru ada. Tapi sebelum kita ada pun, dunia jauh dari kata sepi. 2 juta tahun lalu, manusia jenis lain menjelajah bumi kita. Bumi sendiri baru ada 4,5 miliar tahun lalu. Dan ya, alam semesta berawal hampir 14 miliar tahun lalu. Para ilmuwan udah nemuin bukti-bukti ilmiah yang cukup kuat buat nyusurin masa lalu alam semesta. Tapi tetap ada pertanyaan besar yang tersisa. Kalau kita udah sering ngeliat ke arah sini, bagaimana dengan arah sebaliknya? Akhir dari alam semesta. Apa yang akan terjadi di ujung sana? Sampai hari ini banyak banget skenario berakhirnya alam semesta yang udah dikembangin. Ada juga yang udah bahkan netapin tanggal. Ya, meskipun akhirnya diundur dan itu pun juga akhirnya kelewat. Jadi, zaman dulu pertanyaan ini banyak banget dibahas sama para filsuf. Dan di antara mereka pun sering ada beda pendapat. Tapi ya cuma sampai itu aja, yakni pendapat. Karena baru ribuan tahun kemudian kita berhasil ngembangin teleskop buat ngamatin benda-benda langit. Lalu kita berhasil jelasin gaya gravitasi yang bikin benda langit saling tarik-menarik. Hingga akhirnya kita nemuin teori relativitas. Yang intinya bilang kalau cara kerja alam semesta kita itu ibarat kain ruang waktu. Dan ketika ada benda di atasnya, bentuk kainnya juga ikut berubah. Gilanya, dari teori relativitas, ilmuwan ngitung kalau ternyata alam semesta kita itu nggak mungkin dalam kondisi diam. Waktu itu banyak yang belum percaya, sampai akhirnya ada seorang peneliti yang berhasil ngamatin kalau perhitungan angka itu ternyata benar. Angkasa ternyata mengembang. Biar kebayang, kita bisa ibaratin alam semesta jadi kue kismis yang dipanggang. Galaksi-galaksi adalah kismisnya, yang awalnya deketan gini, lama-kelamaan jadi makin jauh karena kuenya ngembang. Penemuan ini benar-benar ngubah cara pandang para ilmuwan soal dunia kita. Pertanyaan baru pun akhirnya muncul, kalau jagat raya kita sekarang mengembang, apakah akan terus begitu? Atau sebenarnya, suatu hari nanti, ngembangnya akan berhenti? Disinilah para ilmuwan ngajuin satu skenario berakhirnya alam semesta. Big Crunch. Oke, kita udah lihat alam semesta terus mengembang, tapi kita juga tahu ada gaya yang kerjaannya tarik-menarik, yakni gravitasi. Nah, bayangin aja dua kekuatan ini lagi lomba. Kalau gravitasi menang, alam semesta akan stop ngembang dan mulai menyusut. Di fase ini, semua objek di alam semesta bakal saling tarik-menarik dan bahkan tabrakan. Galaksi-galaksi bakal bergabung dan bintang-bintang pun menyatu. Mereka kemudian bakal hancur dan sebagai gantinya lubang hitam bermunculan. Dan ya, para lubang hitam ini juga bakal saling makan dan bakal ngebentuk lubang hitam super besar yang lahap seisi alam semesta. Sampai akhirnya yang tersisa adalah titik misterius dengan kepadatan tak terhingga sampai hukum fisika gagal ngejelasinnya, yakni singularitas. Seakan-akan kita kembali ke awal mula alam semesta. Apakah berarti perjalanan kita akan berakhir di titik awal? Sebenarnya belum tentu juga. Inilah skenario kedua, Big Bounce. Mirip kayak barusan, alam semesta bakal menciut super kecil sampai hukum fisika kita nggak berlaku. Tapi di skenario ini, titik itu nggak pernah mencapai kepadatan tak terhingga. Nah, karena hukum fisika nggak berlaku, peneliti bilang ada kemungkinan penyusutannya bisa berhenti. Dan alam semesta bakal bisa mulai ngembang lagi. Kalau skenario ini benar, ada kemungkinan Big Bang sebenarnya udah terjadi lebih dari sekali. Gila banget. Tapi sayangnya skenario ini semakin kurang populer. Kenapa? Jadi gini, di fisika itu ada hukum yang nyatain kalau setiap saat segala hal di dunia ini semakin menuju ketidakteraturan. Istilah ukurannya, entropi. Mau itu ngomongin kerapian, posisi, ataupun bentuk. Dan kalau udah nggak teratur, susah banget untuk dibikin dalam tanda kutip teratur lagi. Nah, seiring alam semesta ngembang, dia itu makin gak teratur. Entropi terus bertambah dan mustahil menurun. Jadi apakah Big Bang dahulu kala itu sebenarnya Big Bounce? Kemungkinan besar, nggak juga.
Karena setelah dunia berakhir dan terakhir kembali, entropi harusnya tinggi. Tapi faktanya, pengamatan kita nunjukin entropi alam semesta setelah Big Bang dulu tuh sangatlah rendah. Oke, dua skenario barusan sama-sama dikembangin dari satu asumsi yang sama, bahwa pada suatu hari nanti alam semesta bakal berhenti mengembang. Pertanyaannya, apa iya bakal berhenti? Jawabannya mungkin enggak. Belakangan ini alam semesta kita nggak nunjukin tanda-tanda buat berhenti ngembang. Justru para ilmuwan nemuin ngembangnya itu malah makin cepet. Kenapa bisa gitu? Jadi gini, buat ngukur jarak di alam semesta, ilmuwan biasa ngelihat terang atau gelapnya cahaya bintang, ibarat lilin di kegelapan. Tapi buat jarak yang super jauh, kita butuh sesuatu yang lebih terang, dan disinilah kita nemuin kalau ada jenis ledakan bintang yang super terang dan kilaunya itu konsisten. Iya, supernova yang satu ini. Tapi anehnya, pada suatu hari, peneliti ngamatin satu hal menarik. Ada ledakan yang lebih gelap dari seharusnya. Alias, supernova ini diam-diam semakin jauh dari kita. Ini artinya ada sesuatu yang bikin alam semesta ngembang dengan lebih cepat. Karena diselimuti misteri, kita pun namainnya dengan energi gelap. Dan saking kuatnya kita pun nyimpulin kalau energi gelap ini adalah penyusun sebagian besar alam semesta kita yang terus mengembang dan mengembang dan mengembang. Dan sampailah kita di skenario kehancuran selanjutnya. Di masa depan, karena ruang angkasa terus ngembang, nggak akan ada tabrakan atau kehancuran besar-besaran. Justru kelompok-kelompok galaksi bakal saling menjauh, dan seisi alam semesta akan dalam tanda kutip mati sendiri-sendiri. Alam semesta kita bakal jadi terlalu besar dan kosong. Nggak ada cukup partikel yang ngumpul dan berinteraksi buat melahirkan bintang baru. Sementara seluruh bintang lama mati satu persatu. Akhirnya, cuma tersisa kegelapan berisi bintang kecil, sisa-sisa bintang, dan lubang hitam yang akan bertahan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Ibaratnya, era penuh bintang dan cahaya hanyalah satu kedipan mata, dan setelahnya cuma ada kegelapan selama 1 triliun tahun. Kalau ada manusia yang bisa hidup abadi, dia nggak akan nyaksiin peristiwa apa-apa lagi di dunia ini. Sendirian, kesepian, kedinginan selamanya. Kecuali mungkin kita malah nggak punya waktu selama itu. Alam semesta di skenario ini bukan cuma ngembang makin cepat, tapi percepatannya juga terus naik. Kayak bola salju yang makin gelinding, makin cepat dan makin besar. Karena ngembangnya makin gak terkontrol, alam semesta bakal dalam tanda kutip robek karena ketarik kuat dari segala sisi. Awalnya galaksi-galaksi bakal kesobek, terus bintang-bintang dan planet-planet bakal nyusul, dan bahkan atom-atom juga akan ikut kesobek. Semua ini bisa terjadi karena kecepatan ngembang ruang angkasa bahkan udah ngalahin kecepatan cahaya. Tapi gak berhenti di situ. Pada akhirnya, dimensi kita sendiri akan robek juga, sampai gak nyisain apa-apa. Oke, itulah 4 skenario berakhirnya alam semesta. Tapi dari keempat itu, mana sebenarnya yang paling masuk akal? Halo Fajrul. Halo Huma. Halo, jadi gini Jrol, kok bisa tuh lagi bikin video yang ngebahas tentang kematian alam semesta nih. Dan kami mau nanya-nanya sama Fajrul. Oke, siap, boleh banget. Ini topik yang sangat menarik ini. Oke, jadi dari 4 skenario yang udah dijelasin sebelumnya nih Jrol. Jadi kira-kira mana sih skenario yang paling mungkin terjadi? Oke, sebenarnya para ilmuwan masih belum tahu ya mekanisme mana yang nanti akan terjadi. Baik itu Big Crunch, Big Bounce, Heat Death, ataupun Big Rip. Ini kemungkinan yang bisa mungkin untuk terjadi. Tapi kita masih belum punya cukup data untuk memastikan mekanisme mana yang akan terjadi. Karena kalau kita ngomong tentang alam semesta nih, alam semesta itu umurnya udah 13,8 miliar tahun. Sementara manusia ngelakuin pengamatan, datanya baru paling terdokumentasi dengan baik 2000 tahun terakhir. Jadi kita belum punya cukup banyak bukti apakah nanti gaya gravitasi atau dark energy yang lebih kuat efeknya. Jadi kita belum tahu secara pasti mekanisme mana. Oke, tapi walau belum tahu secara pasti nih,
ada nggak sih satu skenario yang paling mungkin terjadi? Oke, kalau kita lihat ke data-data yang ada sekarang dan kemudian kita tarik ke masa depan ya, skenario yang paling mungkin untuk terjadi adalah skenario heat death. Karena ini ibaratnya ya udah alam semesta berjalan normal, ngelanjutin kondisi yang ada sekarang sampai kemudian miliaran tahun semua energinya udah habis. Bintang udah kehabisan energi, kemudian black hole semuanya pun udah menguap, energi udah tersebar secara merata. Dan ketika energi udah tersebar secara merata, nggak ada perbedaan suhu lagi, udah nggak ada aktivitas lagi, dan di momen itu pasti manusia udah nggak ada. Dan ini adalah kondisi yang didasarkan dari hukum termodinamika yang kedua. Oke, kalau emang gitu, mungkin kita nggak perlu khawatir berlebihan. Kejadiannya masih super lama, apalagi rasanya masih ada banyak masalah lain yang lebih mendesak buat diselesain umat manusia. Pendidikan banyak lubang, kesehatan masih mahal, lingkungan tambah merana, bahkan perang dan genosida ada di mana-mana. Mungkin daripada mikirin miliar-miliar tahun ke depan, ada pertanyaan yang lebih genting. Seandainya semua akan hilang dalam satu kedipan mata, apakah kita yakin udah hidup tanpa penyesalan? Karena sebenarnya bukan nggak mungkin alam semesta kita hancur jauh lebih cepat lagi. Ayo kita lihat skenario kelima secara fisika. Oke, keempat skenario yang ada di awal tadi adalah skenario yang didasarkan dari sudut pandang makro, di mana faktor utamanya berasal dari gaya gravitasi dan energi gelap. Tapi sebenarnya ada kemungkinan bahwa kehancuran alam semesta justru tidak terjadi dari skala ini. Sebaliknya terjadi dari skala yang lebih kecil dalam skala kuantum. Dan proses ini adalah sebuah proses yang paling efisien untuk menghancurkan alam semesta dalam waktu yang singkat. Nah, jadi dalam fisika kuantum atau lebih tepatnya di quantum field theory, semua hal yang ada di sekitar kita didasarkan dari interaksi dengan medan kuantum. Yang medan ini sekarang berada dalam kondisi stabil yang disebut dengan kondisi vakum. Ini beda dengan istilah vakum yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi penjelasan simpelnya gini. Ibaratnya di sini ada sebuah bola di suatu lembah. Dia akan stabil di titik ini. Tapi bisa jadi ini bukanlah titik stabil yang sebenarnya. Karena ada kemungkinan di bawahnya sini ternyata ada lembah lain lagi yang lebih rendah. Ini adalah titik stabil yang sebenarnya. Nah, dalam fisika kuantum, ada kemungkinan bahwa bola ini nanti akan menembus bukit lewat mekanisme quantum tunneling sehingga dia akan bisa berpindah ke posisi titik stabil yang sebenarnya. Perpindahan ke kondisi ini artinya akan mengubah kestabilan medan kuantum, dan perubahan kondisi kestabilan medan kuantum akan mengubah semua hal yang ada di alam semesta. Contohnya, semua partikel yang ada di alam semesta dia bisa memiliki massa karena berinteraksi dengan medan kuantum Higgs. Dan bentuk lembah ini adalah bentuk potensial energi yang kemungkinan memang dimiliki oleh medan Higgs ini. Jika kestabilan medan Higgs berubah, artinya semua massa yang dimiliki oleh partikel akan berubah atau bahkan bisa jadi hilang. Kalau massa hilang, atom tidak lagi stabil. Atom tidak stabil, semua hal akan hancur. Tubuh kita hancur, tanah hancur, bumi hancur, semuanya akan hancur. Dan kehancuran ini akan menyebar dengan kecepatan cahaya. Jadi ibaratnya kayak kita lagi nonton TV, dimatiin, plug, dan tanpa sadar kita udah ikut hancur. Skenario ini disebut dengan istilah vacuum decay. Sebenarnya skenario ini sifatnya masih spekulasi dan peluang terjadinya sangat-sangat kecil. Satu kemungkinan selama 10 pangkat 794 tahun. 10 nolnya ada 794. Jadi kemungkinannya sangatlah kecil. Meskipun kemungkinan itu tetap ada. Dan ini bisa terjadi kapan saja. Jadi tetap ada kemungkinan bahwa sehari setelah video ini diupload, skenario vacuum decay ini akan terjadi, dan artinya kita semua akan mati.
Iya, ngomongin soal akhir alam semesta mungkin gak ada habisnya. Para ilmuwan masih terus ngitung, ngamatin, dan saling debat buat mikirin akhir dunia yang paling masuk akal. Yang dulunya cuma teori-teori abstrak dari para filsuf, sekarang udah ada persamaan ilmiahnya. Tapi kita udah sampai sini. Mungkin kalian punya pertanyaan. Buat apa mikirin ini semua? Kenapa dari dulu topik ini dipikirin banget sama banyak orang? Sebenarnya kalau dianggap sia-sia, kita justru keliru. Kita bisa ngeliat ini ibarat main game. Dalam nyari tahu cara ngalahin bos terkuat, kita juga bakal semakin paham mekanisme gamenya. Saat nyoba nebak-nebak akhir alam semesta, sebenarnya kita juga semakin belajar tentang hukum-hukum dasar fisika. Dan kalau masih tetap ditanya kenapa, mungkin jawabannya sederhana. Karena kita bisa. Dari jutaan spesies di dunia dan sepanjang miliaran tahun galaksi kita ada, mungkin manusialah satu-satunya makhluk yang punya akal pikiran untuk bertanya dan nyari tahu segala sesuatu sampai ke akarnya. Zaman dulu, nenek moyang kita mungkin cuma mempertanyakan petir dan pergantian musim. Tapi sekarang, kita udah berkembang untuk bisa mempertanyakan hal-hal yang lebih besar. Diri kita sendiri, angkasa, dan alam semesta. Dan seperti biasa, terima kasih.